Ngocak, ngobrol sih, Cak. Ngocak, ngobrol sih, Cak. Saya Hanif, tuan rumah Ngocak hari ini. Kita kedatangan tamu, kita sambut Power Metal. Waktu datang dan berubah, kata suara hati menyapa, hilang kesunyian di telan malam, digoreskan nada lama, meredam nurani berdua, menyibak kalbu, api rintangan, getaran hati menyentuh jiwaku, membakar asmara, kenangan indah dalam hidup ini. Tak mungkin ku lupa, tak mungkin ku lupa kenangan bersama, cerita bayangan dirimu akankah berarti bagai awan
Judulnya Memori Jingga dari album Power Mission tahun 1992. Nah, ini fans power metal itu lagi memperbincangkan pergantian vokalis dari Arul ke Mas Bais. Itu tadi sudah kita saksikan. Mas Bais juga tidak kalah. Ya. Ke Mas Riki dulu ya. Mas Riki memproduksi power metal mulai tahun berapa, Mas? Baru aja. Ya, baru aja. Baru aja kira-kira di akhir tahun 2021. 2021. Ya. Dan itu ketika Arul sudah keluar ya? Ya, sudah enggak ada Mas Arul. Ya. Sudah enggak ada Mas Arul. Kok berani, Mas? Itu apa ya? Pertaruhan besar Mas Riki memproduksi power metal tanpa vokalis ikonisnya. Gimana ceritanya, Mas? Gini, saya tadinya itu investor di sebuah perusahaan produksi juga yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan power metal. Nah, performanya Mas Bais pun saya sudah lihat waktu itu, gitu. Itu belum kerjasama, Pak. Oh, belum kerjasama ya? Iya, maksudnya belum ada. Tanda tangan? Iya. Oh, baru jalan gitu aja? Iya, asal jalan aja. Asal jalan. Nah, jadi waktu single 1 itu sebelum kita produksi album yang ini, itu kan ada single. Yeah. Single 1 waktu itu sudah Mas Bais. Dan saya sudah lihat power control dari voice-nya Mas Bais gitu ya. Nah, tadi saya investor di situ, lalu power metal memutuskan tidak bekerja sama, dan akhirnya ngobrol sama saya untuk menjadi produser gitu ya. Itu akhirnya kita lakukan sih proses produksinya di album yang baru ini. Kita mulai bulan Februari. Tadinya sudah dimulai juga, cuma nggak selesai dengan yang itu. Akhirnya pindah ke saya ya. Di saya kita baru mulai dari Februari. Oke. Power Metal meluncurkan album Power 11 pekan lalu, baru di launching. Ya, saya juga hadir konferensi persnya. Kita ingin tahu Mas Bais, kalau Mas Bais sendiri kenal power metal kapan, Mas? SMP. SMP tahun berapa? SMP sekitar 96 tahun 96. Tahun 96. Bukan 86. Sampai 98 saya SMA kelas 1. Iya. Itu Mas Bais sudah ngeband atau gimana? Belum. Belum. Jadi awalnya dikasih teman dipinjemin kaset. Tapi sebelumnya saya pernah dikasih tahu sama paman, adiknya mama ya. Kalau mau dengerin lagu-lagu rock itu lagu power metal, suaranya melengking-melengking gitu. Kebetulan teman masa itu punya kasetnya album Power One, tapi nggak ada covernya, cuma kaset doang. Dengerin. Saya pertama denger lagu itu, lagu Angkara sama Satu Jiwa, itu saya senang. Nah, itu saja saya ulang, 2 lagu itu. Itu SMP sudah suka nyanyi, ya? Sudah suka, karena udah didoktrin dengan lagu-lagu rock Indonesia. Masa itu kan paman saya suka God Bless, Sas, Alpamas, Ikang Fauzi, gitu. Terus punya band waktu itu sudah SMP? Sudah punya? Setelah itu saya SMP kelas 3 saya belajar ngeband, tapi saya main drum. Habis itu diajak teman juga sempat buat band nyanyi gitu kan, tapi belum bawain lagu power metal gitu. Dulu masih zaman-zamannya Riff Raja gitu. Dari situlah ternyata saya bisa nyanyi, saya cobain terus. Belajar lagu-lagu tinggi itu dari power metal. Lalu membawakan lagu-lagu power metal itu kapan dengan bandnya? Itu sekitar tahun berapa ya? 2000 kayaknya. Tahun 2000. Itu masih SMA? Iya, itu masih SMA. Itu ikut festival? Ikut festival. Antara 99 atau 2000 saya ikut festival. Pertama kali bawa lagu Satu Jiwa. Menang, Mas? Masuk final. Masuk final. Apa nama bandnya dulu, Mas? Kalau nggak salah, Mesofil. Mesofil itu band teman-teman SMA atau campuran umum? Kebetulan saya ngeband lain daerah gitu.
Jadi saya kan tinggalnya di Langkat Pangkalan Susu. Band saya ini di Berandan, Pangkalan Berandan. Jadi 1 jam dari rumah saya ke kota itu. Terus di kontak Power Metal itu ingat gimana ceritanya dulu? Awalnya dihubungin sama Om Ipung, gitu. Saya juga dulu kan ada ngelihat gonjang-ganjing Power Metal itu, akhirnya nggak tahu Om Ipung hubungin saya, gitu. Kronologinya Biola yang tahu, karena dia yang mantau saya. Tiba-tiba saya diajak, kira-kira Mas Bais bersedia nggak masuk ke Power Metal? Karena ada pergantian vokal gitu. Kalau saya sih bisa-bisa aja, oke aja gitu. Tapi masalahnya kan saya jauh ini dari Medan, apa mungkin bisa kalau masalah itu nanti diatur sama manajemen. Ya itu kalau nggak salah itu hari Jumat jam 2 siang saya dikabarin. Jam 5 sore tiba-tiba saya dapat kabar langsung oke gitu. Terus waktu itu sama Power Metal itu tampil keliling ya, Pak, konser istilahnya. Sudah memperkenalkan Mas Bais itu ya? Belum. Oh, masih latihan dulu? Kita trial dulu. Kita kan belum pernah ketemu, jadi cuman waktu itu kita ngamatin selama 1 bulan kapasitas dia, kan dia sering streaming di Facebook. Kita lihat, kita pantau cara komunikasinya dia, kesehariannya dia, cara bicara sama orang gimana, terus live-nya dia, cara mengentertain penonton seperti apa. Itu kita amati selama 1 bulan. Setelah ada kata sepakat dia mau, kita nggak menjanjikan banyak ini sih, banyak janji ya. Kita coba latihan dulu di Surabaya. Kalau nanti saya sodorkan lagu 16 lagu kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kita coba latihan, dia selesaikan semua dengan baik 16 lagu itu. Yang selama ini mungkin sering banyak menemui kesulitan juga vokalis yang sebelumnya. Itu saya kasihkan semua dan dia bawain dengan baik. Setelah itu kita coba refleksnya dia terhadap lagu baru, single waktu itu. Single One kalau nggak salah. Ya, Satu. Ya. Jadi itu waktu itu belum ada lagunya. Sementara dia udah datang dan besok harus take. Bikin lirik, dikenalkan ke dia, termasuk notasinya. Aransemen juga kita buat malam itu juga. Besoknya langsung ya kamu take ya. Besoknya take. Tapi sebelum dia take, saya lihat waktu dia latihan tuh ada satu color yang dia miliki yang bisa kita explore. Dan akhirnya saya berpikir, dan saya bicara sama teman-teman, ini gimana kalau genre kita sedikit kita geser. Kalau dulu opini orang power metal ya heavy metal, speed metal. Ini coba kita main drop string, kemudian atau senar 7. Akhirnya terpilih senar 7 di lagu itu. Kita coba, kita aransemen semalaman saya pagi, sore saya pagi, siang saya pagi ya itu ya. Iya. Kita begadang, sekaligus yang ada bagian bikin lirik. Pagi dia baru dengerin liriknya ya. Iya. Pagi belajar. Siang, take. Dan saya melihat peluang ini kayaknya, menurut saya sih, ini power metal kayaknya bisa diekspand ini apa, bisa dieksplor lagi. Biar maksudnya lebih apa ya, lebih fresh musiknya, nggak ya, bukan berarti kita lepas total dari heavy metal, speed metal, tapi kita eksplor lagi. Dan alhamdulillah respon single kemarin cukup bagus. Kita kembangkan lagi di album, lebih tight lagi di situ. Awalnya kenal Mas Bais dari mana? Power metal Mas Ibu? Saya lihat YouTube. Oh, dari YouTube? Iya. Cuma gitu saja? Iya. Oh, gitu. Ada caption di YouTube yang menurut saya cukup menarik waktu itu.
Caption yang mendebar. Apa captionnya? Captionnya apa? Ini ada vokalis yang bisa membawakan lagu Sisgon tapi dinaikkan 2 nada. Oh gitu ya. Padahal nada aslinya aja sudah cukup mencekik leher itu. Saya lihat di situ, iya bener. Saya nggak percaya sambil gitar. Iya naik 2. Ya, Mas Baes selama sebelum album ini launching kan sudah tampil di mana-mana itu dengan power metal ya. Itu yang didengar Mas Baes itu omongan-omongan fans gimana tentang, karena Mas Arul itu sudah kadung ikon gitu loh. Terus Mas Baes tampil, dengannya seperti apa sih Mas Baes? Alhamdulillah saya ketemu dengan fans-fans yang baik-baik semua dan mereka tetap support, tidak ada membandingkan. Ya saya juga di power metal juga meneruskan jalan yang sudah ada gitu. Syukurnya mereka juga tidak ada membandingkan. Saya juga nggak mau juga jadi perbandingan karena masing-masing punya karakter. Udah ngomong apa adanya aja. Kalau bandingkan pasti ada, pro dan kontra pasti ada. Tapi mudah-mudahan sama ketemu di lapangan nggak ada. Cuman saya bilang ke dia, Arul itu bagian dari sejarah. Dan Arul pernah membesarkan power metal juga. Ini Baes. Dan sebelum Arul pun juga ada Pungki. Ada lagi beberapa vokalis lagi yang mungkin belum tereksplor ya namanya. Dan ini Baes, ya sudah kamu jadi diri sendiri. Yang penting kamu bisa bawain lagu yang dulu. Itu aja. Kalau masalah orang suka ini, ya suka-suka aja, silahkan kan gitu. Ini waktu konfres kemarin saya nggak tanya karena saya sudah kadung percaya berita gitu ya. Beritanya itu Mas Arul sama Mas Luki gitarisnya itu dipecat. Apa benar ini dari power metal? Wah, kalau itu sudah di luar jangkauan kita, Mas. Itu berita dari mana? Ya netizen atau apa gitu ya, berita yang saya baca dari media-media yang kecil-kecil kayak gitu tuh. Makanya waktu konfres kemarin saya nggak tanya, saya ini mumpung ketemu saya tegesin lagi. Nah, beliau sudah punya rumah tangga sendiri, sebaiknya ya sudah itu urusan mereka, Mas. Kita tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga orang. Tapi sebenarnya gini, yang saya tahu power metal itu sejak tahun 85 ya berdiri ya, hingga menang Festival Rock Indonesia ke-5, akhirnya rekaman dan memperoleh banyak fans, itu banyak berganti-ganti personel. Kayak gitu. Artinya berganti-ganti personel di power metal itu sudah biasa. Cuma pertanyaan saya, power metal ini kan berat gitu lagu-lagunya. Ada skillnya gitu. Itu cari penggantinya tuh sulit atau gimana Mas Ipung? Kalau memang kita sebelum apa ya, saya di awal power metal itu yang jadi lini depan itu adalah di drum, gitar, vokal, 3 titik itu. Kalau yang dulu kan mungkin kayak keyboard, bass itu layer aja. Jadi yang paling kita prioritaskan di 3 titik. Jadi seandainya ini salah satu tumpul, ini kita harus cari yang kuat dari 3 titik ini. Nah makanya itu gimana cara nyarinya? Biasanya sih saya kan nggak saya aja, semua personil power metal rata-rata pernah jadi juri festival. Dan setiap kali ada festival kita pasti mengingat siapa yang pernah the best. Nah di situ akhirnya kan mungkin ada yang mencatat kontak personnya. Seandainya ada yang tapi yang terutama sih buat power metal nggak cuma skill ya Mas. Yang mungkin di akhir-akhir ini yang paling kita jaga itu attitude Mas. Itu yang kalau skill orang bisa belajar. Tapi untuk attitude itu susah Mas. Itu yang kita harus waspada di situ. Ya. Power metal ini dari Surabaya ya, waktu itu tahun 85, 90-an itu ada banyak band rock, ada Grass Rock, ada Andromeda, ya itu menandakan bahwa kota Surabaya ini memang gudangnya musisi rock gitu loh.
Sorry Mas Faiz, ini ngomong Surabaya dulu Mas Faiz. Siap. Medan nanti dulu Medan ya. Ya, tapi vokalnya dari dulu bukan dari Surabaya semua Mas Ipung. Arul kan memang dari Kalimantan. Ya Banjarmasin. Iya, jadi memang power metal lahir di Surabaya. Tapi karena akhirnya kita harus menuju nasional, saya juga akhirnya berpikir kenapa kita nggak angkat putra daerah. Kita itu dari festival kemarin kita udah gitu. Ini kita udah juara 1 nih. Kita mau tur nasional. Ambillah Arul waktu itu. Yang ini Arul sudah viral kemana-mana. Kita coba orang Medan nih. Iya. Mas Pungki Deyas ya waktu itu pindah ke Andromeda. Mas Ipung juga pernah ke Andromeda. Ini sebenarnya apa hubungannya power metal dengan Andromeda? Ini satu manajemen atau gimana? Enggak juga. Gimana ceritanya Mas Ipung? Kalau saya sih sebetulnya sebelum ke Andromeda ada satu band lagi. Saya sempat di Metal Boys sama Mel. Nah, waktu itu Lucky pun nggak langsung, maksudnya setelah saya keluar dari power metal itu pun bukan Lucky setelah saya ya. Ada lagi satu gitaris. Cuman karena waktu itu mungkin belum ketemu, belum klik, akhirnya diganti lagi. Saya waktu itu ada di Metal Boy sama Mel, Mas Didit Caksana, kemudian Ian Hai, keyboardnya Denny Ireng. Nah, kita mau rekod Metal Boys, tahu-tahu teman-teman Andromeda datang ke rumah saya. Lucky dipanggil ke power metal, Andromeda kosong. Akhirnya saya bergeser ke Andromeda. Nah, dari situ saya langsung mikir, ini kalau Andromeda gimana ya caranya ngikut seperti power metal. Akhirnya ikut festival lagi. Tahun 93 itu festival ke-7 ya? Iya, yang di Malang, yang juara 1 itu. Jogja, ya. Jogja. Iya. Jadi power metal dan Andromeda itu saling lokir gitu musisinya ya waktu itu. Menarik juga makanya Andromeda itu band yang membesarkan Yoyo yang sekarang di Padi itu makanya Surabaya itu memang gudangnya musik gitu loh. Padi masih eksis sampai sekarang. Di Grassrock itu yang saya tahu yang masih eksis itu Rere itu juga pernah jadi drummernya Dewa 19. Ya. Ini tadi menarik perbincangan saya dengan Mas Ipung sebelum di sini. Katanya power metal itu dulu awalnya jazz. Ya bisa diceritakan Mas Ipung. Tahun berapa itu Mas Ipung? Bukan power metal ya, power band. Oke ya, power band. Sekarang power band. Ya. Jadi awal saya dulu di manajemen power metal. Sebelum ada teman-teman power metal, saya itu sudah ada band di situ. Cuman karena saya mengawali musik dari otodidak, tepatnya saya belajar gitar tahun 85 atau kelas 2 SMA, dan saya mengenal manajemen power metal tahun 87, lulus SMA. Itu sudah ada tim di situ, di mana band itu menganut genre jazz. Musik-musik yang dibawain kayak Cassiope, Algero, Sakatak dan lain-lain, Larry Turner. Saya cukup kaget karena saya otodidak dan sementara opini orang jazz itu kalau gitar orang Surabaya bilang chordnya keriting semua. 3 bulan saya langsung mengajukan diri, mau mengundurkan diri saya. Saya nggak kuat. Bos, saya stres, saya mengundurkan diri. Loh, jangan. Itu Pak Toti ya waktu itu ya. Kamu cari personil yang kira-kira kamu cocok aja. Nah, perjalanan saya menuju ke lulus SMA sebelum mengenal manajemen power metal itu kan kelas 3 SMA saya ikut festival band, cuman nggak pernah menang saya, Mas. Yang menang ya kayak akhirnya saya rekrut semua lawan-lawan saya yang dulu menang, Mugi, terus kemudian Pras Hadi,
Kemudian ya itu yang ininya jadi cikal bakal power metal. 3 bulan setelah itu, atau tepatnya dulu kan lulusan bulan Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September saya ikut Deep Jazz, Oktober saya bentuk power metal. Latihan selama kira-kira 1 bulan, ikut festival band remaja se-Jawa Timur, alhamdulillah dapat juara 1. Setahun berikutnya saya target naik level Jawa Bali, alhamdulillah juara 1 lagi. Dan setahun berikutnya lagi tahun 89 ikut festival se-Indonesia, alhamdulillah dapat juara 1 lagi. Kebetulan kita sangat diberkahi waktu itu, Mas. Itu ikut 3 festival itu sudah punya 2 lagu yang Cita Yang Tersita itu? Belum. Jadi festival yang kedua baru kita trial. Itu kan yang kedua kan se-Jawa Bali. Saya udah persiapan buat tahun berikutnya. Ini coba, ayo kita bikin lagu buat festival tahun depan. Yang festival rock se-Indonesia itu? Iya. Oh, memang kita coba di festival se-Jawa Bali. Oh, itu sudah Cita Yang Tersita di Sudah. festival itu? Iya. Oh, juara 1 ya? Juara 1. Yang lagu satunya itu yang katanya pada akhirnya jadi rekamannya Rock Festival se-Indonesia 5. Nah, itu kan perjalanan setelah kita bikin 1 lagu buat tahun depannya itu buat festival ke-5. Kita sempat bikin lagu lagi. Coba sih barangkali saya pikir misalkan bawa 2 lagu ciptaan akan membuat dapat nilai plus ya di festival karena ciptaan sendiri. Cuman akhirnya saya nggak pede dengan lagu yang satunya lagi. Yang judulnya Malapetaka. Nah, akhirnya kalau nggak salah ada 3 lagu yang harus kita bawain di festival rock waktu itu. Yang 1 ciptaan sendiri, 1 lagu asing, lagu barat, 1 lagi lagunya God Bless kalau nggak salah. Nah, situ akhirnya kita menang, dapat hadiah recording untuk kompilasi, kemudian tour Raksasa. iya, opening God Bless, kemudian suruh bikin 1 album karena kita antara seneng, kaget, dan bingung. Ini tour dulu, ketambahan 2 personil kita mengundurkan diri juga waktu itu. Akhirnya kita ini yang mana dulu ini harus kita kerjakan nih. Akhirnya kita rekaman dulu. Ya seperti apa ya? Karena kita mungkin pengalaman pertama rekaman di Jakarta, nggak tahu harus seperti apa. Nyampe sana ternyata drum harus bawa sendiri, ampli harus bawa sendiri. Kita berangkat cuma orang aja Mas di sana, Mas. Nyampe sana karena ada musik director, udah recording lagu yang ini, yang festival kemarin. Terus kemudian ada lagu lagi enggak? Loh, katanya 1 lagu Mas. Kalau nggak salah musik direkturnya Mas Toto Tewel waktu itu. Ada Mas. Ya coba sekalian, direkod sekalian akhirnya. Cuman pendistribusiannya lagu yang seharusnya lagu festival itu ikut kompilasi festival, nggak masuk di kompilasi festival, malah dimasukkan di album tour karena waktu itu kita harus tour juga. Sementara kita belum punya lagu anthem buat tour. Nah, yang festival akhirnya diambilkan lagu yang alternatif kedua tadi, Malapetaka malah dimasukkan lagu festival. Itu dengar apa alasannya dari Lock Sleeper waktu itu? Wah, kita nurut aja waktu itu Mas, Gitu ya. nggak berani ngomong kita. Ya, tahun berikutnya Power Metal rekaman ya, album One, dan itu sangat sukses sekali. Tapi malah Mas Ipung keluar setelah itu. Apa itu Mas? Ya wis ngono iku lah Mas ben-benan. Oke. Intinya gini, saya dulu di album pertama, enggak cuma di album pertama sih, ini baru kali ini mungkin saya omongkan. Saya pengen nama pencipta lagu itu
adalah nama band Power Metal. Jadi di album pertama semua namanya ciptaan Power Metal, kecuali punya Mas Doni Fatah. Doni Fatah. Nah, Ada 2 lagu. iya. Mas Ismail. Mas Doni Fatah. Pokoknya Power Metal ya namanya Power Metal, bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Ini kerja sama tim. Saya inginnya nggak pingin ada apa ya yang akhirnya orang mendapat euforia karena lagunya terkenal A, B, C, D. Mungkin ya ada teman yang tidak sependapat dengan saya. Karena setelah itu kan nama penciptanya perorangan. Ya. Ngocak, ngobrol sih, Cak. Sekarang dengan pecahnya Power Metal membuat band baru itu bagi Mas Riki dan teman-teman Power Metal ini sebagai pesaing atau justru positif enggak sih bagi musik di Indonesia? Oh enggak, buat saya ini positif. Saya nggak mau bilang pesaing. Bagaimanapun seperti saya mengutip Mas Ipung tadi ya, bahwa Arul, Mas Arul, Mas Hendro dan yang lain-lain, Mas Luki adalah bagian sejarah dari Power Metal yang tidak pernah bisa hilang.